Berita pagi ini datang dari Amerika Serikat yang menetapkan tarif kepada China sebagai wujud penyerangan perdagangan Amerika Serikat terhadap perdagangan China. Perwakilan US Trade Representative Robert Lighthizer menuduh China melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dengan menggunakan subsidi pemerintah yang besar untuk meningkatkan produksi panel surya yang akan memberikan China keunggulan atas pesaing di kancah internasional. US Trade Representative, lembaga pengawas kebijakan perdagangan negara milik Amerika Serikat, pada 20 Januari 2018 mengenakan tarif sebesar 30% pada impor panel surya. Hal ini dikabarkan menjadi suatu pukulan tajam bagi China. China yang mana pada satu dekade lalu merupakan perusahaan kecil di pasar panel surya global, sedangkan sekarang sudah menjadi perusahaan yang besar yang menguasai 2/3 pasar panel surya global. Selain itu, juga karena terdapat banyak perusahaan panel surya dalam negeri yang harus gulung tikar karena tidak dapat bersaing dengan China, tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat merupakan serangan pertama oleh Donald Trump setelah setahun menunda janji kampanyenya untuk memperketat dagangan Amerika Serikat terhadap China. Perwakilan Kementerian Perdagangan di China menyatakan bahwa mereka sangat tidak puas dengan langkah Amerika Serikat tersebut. Tarif 30% yang akan menyusut secara bertahap di tahun-tahun berikutnya akan berdampak nyata pada industri panel surya China. Dan tak hanya China, sebagian besar industri surya domestik berpendapat bahwa tarif sebesar 30% akan meningkatkan biaya produksi mereka. Produsen panel surya di Amerika Serikat membutuhkan terobosan teknologi untuk membuat produksi mereka lebih efisien dan secara seimbang. Industri surya di Amerika Serikat tidak akan melihat dorongan besar dari langkah Trump tersebut. Pada segmen pagi hari ini, kami telah menghadirkan beberapa narasumber mengenai isu ini. Saat ini, kami terhubung dengan US Trade Representative, Ibu Feby, untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai isu ini. Selamat pagi, Ibu Feby. Kami persilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan isu ini lebih lanjut. Seperti yang diketahui, tidak semua tarif menyebabkan perang dagang, tetapi sebagian perang dagang disebabkan oleh adanya tarif. Tarif merupakan pajak atau bea yang dikenakan pada barang impor tertentu yang menyebabkan barang tersebut menjadi relatif lebih mahal. Pada 20 Januari 2018, US Trade Representative mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 30% atau yang disebut pajak perbatasan pada panel surya impor. Langkah ini diambil karena sebagian besar panel yang berada di Amerika Serikat berasal dari China, sehingga Amerika Serikat mengalami defisit neraca perdagangan. Untuk itu, Trump mengambil langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan Amerika Serikat. Pendukung kebijakan tarif juga berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengendalikan setiap langkah rantai pasokan tenaga surya untuk memastikan kemandirian energi nasional. Selanjutnya, saya akan memaparkan perkembangan konflik dagang antara Amerika Serikat dan China terkait penerapan tarif pada panel surya hingga saat ini. Hal ini bermula pada 31 Oktober 2017, di mana Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat menemukan bahwa impor panel surya dan mesin cuci telah mencederai industri barang tersebut di Amerika Serikat dan merekomendasikan kepada Presiden Trump untuk memberlakukan pembatasan Global Safeguard. Dua industri ini kemudian mengajukan permintaan terpisah untuk penyelidikan pada awal 2017. Kemudian pada 22 Januari 2018, Presiden Trump menyetujui tarif Global Safeguard atas impor panel surya dan mesin cuci. Ini merupakan suatu langkah yang relatif jarang secara historis, bahkan ketika Presiden diberikan wewenang untuk melakukannya. Kemudian pada 5 Februari 2018, pemerintah China memprakarsai sendiri investigasi bea masuk anti-dumping dan countervailing terhadap $1 miliar ekspor sorghum dari Amerika Serikat. 17 April 2018, pemerintah China mengumumkan bea masuk anti-dumping awal sebesar 178,6% untuk impor sorghum dari Amerika Serikat. Pada 18 Mei 2018,
pemerintah Kementerian Perdagangan Cina datang saat tim perunding Amerika Serikat dan Cina bertemu untuk menyelesaikan sengketa perdagangan ini. Kemudian pada 14 Agustus 2018, Kementerian Perdagangan Cina mengumumkan kasus resmi yang menuduh bahwa tarif yang diberikan oleh Amerika Serikat ini justru merusak kepentingan perdagangan Cina. Kemudian pada 4 Februari 2022, administrasi Biden memperpanjang tarif bagian 201 pada panas surya dan sel surya yang diimpor selama 4 tahun dengan beberapa modifikasi. Terakhir, pada 6 Juni 2022, Presiden Biden menyatakan keadaan darurat dan menerapkan ketentuan yang jarang digunakan untuk membebaskan tarif selama 2 tahun untuk impor sel surya dan modul tertentu dari Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Kami akan beralih kepada narasumber selanjutnya, dosen Universitas ABC, Ibu Syifa. Selamat pagi, Ibu Syifa. Kami persilahkan untuk membahas analisis isu ini lebih lanjut. Selama pemerintahan Obama, penyelidikan Departemen Perdagangan Amerika Serikat tahun 2012 menemukan bahwa Cina membanjiri pasar surya Amerika Serikat dengan panas surya yang disubsidi oleh pemerintah. Akibatnya, AS menerapkan tarif anti-dumping pada beberapa panas surya Cina. Dengan terpilihnya Presiden Trump, ancaman peningkatan ketegangan perdagangan Amerika Serikat dan Cina tampaknya tidak dapat dihindari. Sejak awal tarif diberlakukan pada tahun 2012, pemasok panas surya yang diproduksi telah terdiversifikasi. Cina sebelumnya merupakan sumber terbesar, tetapi sumber sekarang semakin beragam di seluruh pusat manufaktur di Malaysia, Korea Selatan, Vietnam, dan Cina. Jika ditelusuri lebih dalam ke asal impor PV atau fotovoltaik surya Amerika Serikat, Malaysia menjadi pemimpin pasar pada tahun 2020 yang menguasai 42% pangsa pasar impor Amerika Serikat, diikuti oleh Vietnam sebesar 38%. Kemudian pada tahun 2021 hingga saat ini, negara-negara ini masing-masing menyumbang sebesar 31% dan 28,8%. Lalu Thailand di urutan ketiga sebesar 26,2%. Selanjutnya, Cina melakukan tarif pembalasan yang menyebabkan penurunan yang signifikan terhadap ekspor pertanian Amerika Serikat ke mitra pembalasan. Di seluruh mitra pembalasan, Cina menyumbang sekitar 95% dari kerugian atau sekitar 25,7 miliar dolar, diikuti oleh Uni Eropa sekitar 0,6 miliar dolar dan Meksiko sekitar 0,5 miliar dolar dengan Kanada, Turki, dan India. Pada tahun 2018, nilai ekspor pertanian AS ke Cina turun lebih dari 10,3 miliar dolar dengan tarif pembalasan yang mempengaruhi hampir seluruh komoditas pertanian AS. Kedelai, gandum, dan jagung tampaknya paling terdampak oleh tarif pembalasan dengan nilai ekspor AS ke Cina menurun lebih dari 60%. Beberapa penelitian telah memberikan bukti empiris yang cukup besar tentang efek perang tarif ini terhadap ekonomi Amerika Serikat. Dampak perang tarif pada harga AS menunjukkan lonjakan yang cukup besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa diperkirakan terdapat penurunan pasar saham akibat kebijakan pengembalian modal yang lebih rendah yang menurunkan tingkat investasi. Tarif juga berdampak buruk pada konsumsi domestik. Penurunan konsumsi sesuai dengan penurunan baik dalam perdagangan maupun retail employment. Hasil ini menunjukkan bahwa pembalasan Tiongkok mengarah pada kerugian kesejahteraan yang terkonsentrasi di AS. Tarif juga mempengaruhi rantai pasokan. Produk yang paling terpapar oleh tarif memiliki pertumbuhan ekspor yang relatif lebih rendah pada 2018 hingga 2019 dengan efek yang lebih besar pada tahun 2019. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa industri manufaktur Amerika Serikat yang lebih terdampak oleh kenaikan tarif mengalami pengurangan relatif dalam pekerjaan karena efek positif dari perlindungan impor diimbangi oleh efek negatif yang lebih besar dari kenaikan biaya input dan tarif pembalasan. Tarif yang lebih tinggi juga terkait dengan kenaikan relatif harga produsen melalui kenaikan biaya input dan lapangan kerja. Tarif adalah kebijakan perdagangan yang paling sederhana
yang merupakan pajak yang dikenakan ketika suatu barang diimpor. Tarif spesifik dikenakan sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor. Tarif ad valorem adalah pajak yang dikenakan sebagai bagian dari nilai barang impor. Dalam kedua kasus tersebut, pengaruh tarif adalah sama, yaitu menaikkan biaya pengiriman barang ke suatu negara. Sampai pengenalan pajak penghasilan atau tax income misalnya, pemerintah Amerika Serikat menaikkan sebagian besar pendapatannya dari tarif. Namun, tujuan mereka sebenarnya biasanya tidak hanya untuk memberikan pendapatan, tetapi juga untuk melindungi sektor domestik tertentu. Dari sudut pandang seseorang yang mengirimkan barang, tarif sama seperti biaya transportasi. Jika negara pengimpor mengenakan pajak sebesar $T untuk setiap unit barang yang diimpor, pengirim tidak akan mau memindahkan barang tersebut, kecuali perbedaan harga antara kedua pasar setidaknya sebesar $T. Berikut ini adalah gambar kurva yang mengilustrasikan efek dari tarif spesifik sebesar $T per unit barang. Ditunjukkan sebagai T pada gambar. Dengan home country merujuk pada AS dan foreign country merujuk pada China. Dengan tidak adanya tarif, harga barang akan disetarakan pada PW di home country dan foreign country seperti yang terlihat pada poin 1 di panel tengah, yang menggambarkan pasar dunia. Dengan tarif yang berlaku, bagaimanapun, pengirim tidak bersedia untuk memindahkan barang dari foreign country ke home country, kecuali harga dalam home country melebihi harga di foreign country setidaknya sebesar $T. Namun, jika tidak ada barang yang dikirim, akan ada kelebihan permintaan barang di home country dan kelebihan pasokan di foreign country. Dengan demikian, harga di home country akan naik dan di foreign country akan turun sampai perbedaan harga sebesar $T. Tarif mendorong irisan antara harga di pasar asing dan domestik. Tarif menaikkan harga di home country ke PT dan menurunkan harga di foreign country menjadi PT star sama dengan PT minus T. Di home country, produsen memasok lebih banyak pada harga yang lebih tinggi, sementara konsumen meminta lebih sedikit sehingga lebih sedikit impor yang diminta. Kita bisa lihat pada pergerakan dari titik 1 ke titik 2 pada kurva MD. Di foreign country, harga yang lebih rendah menyebabkan berkurangnya penawaran dan meningkatnya permintaan. Dan dengan demikian, penawaran ekspor lebih kecil dilihat pada pergerakan dari titik 1 ke titik 3 pada kurva XS. Dengan demikian, volume barang yang diperdagangkan menurun dari QW atau volume perdagangan bebas ke QT atau volume dengan tarif. Pada volume perdagangan QT, permintaan impor home country sama dengan penawaran ekspor foreign country pada PT minus PT star sama dengan T. Kenaikan harga di home country dari PW ke PT lebih kecil dari besaran tarif karena sebagian tarif tercermin dalam penurunan harga ekspor asing sehingga tidak diteruskan ke konsumen home country. Ini adalah hasil normal dari tarif dan kebijakan perdagangan apapun yang membatasi impor. Besarnya pengaruh ini pada harga eksportir, bagaimanapun, seringkali dalam praktiknya sangat kecil. Ketika sebuah negara kecil mengenakan tarif, pangsa pasar dunia untuk barang yang diimpornya biasanya kecil pada awalnya, sehingga pengurangan impornya memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap harga dunia atau ekspor luar negeri. Setelah mengetahui lebih dalam mengenai kasus trade war oleh dua narasumber kami akan beralih ke pendapat para ekonom dan pengamat ekonomi yang sudah terhubung dengan kami mengenai solusi dan rekomendasi yang kira-kira dapat dilakukan. Selamat pagi untuk Bapak Reza. Menurut Bapak, apa solusi untuk isu ini? Selamat pagi, Bu Tata. Solusi utamanya yaitu jelas meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Nah, meningkatkan daya saing industri dalam negeri ini dapat melalui 3 hal. Yang pertama, yaitu menguatkan industri dalam negeri dengan memberikan subsidi dan pelonggaran pajak. Dengan pemberian subsidi serta pelonggaran pajak pada industri panel surya, ini akan membuat produksi menjadi lebih murah dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri bangkit dan berjaya di pasar sendiri, dan dapat lebih bersaing di pasar global. Akan tetapi, pemerintah perlu mempertimbangkan lagi kebijakan ini. Pasalnya, memberikan subsidi dan pelonggaran pajak jelas akan meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pendapatan negara. Ditambah lagi,
produksi panel surya bukan merupakan satu-satunya fokus pemerintah. Kemudian, rekomendasi saya yang kedua yaitu memperluas pasar industri domestik dengan menjalin hubungan kemitraan dengan banyak negara. Seperti yang kita tahu, suatu negara kemungkinan besar akan lebih memilih bekerja sama dengan rekan perjanjian atau komunitas perdagangan dibanding dengan negara non-anggota atau yang bukan mitra, walaupun harga sedikit lebih tinggi. Dan begitu, meskipun harga produk Amerika Serikat lebih tinggi dari Cina, namun tetap bisa melakukan perjanjian atau kesepakatan dagang dengan negara lain supaya pembelian tetap terjaga. Ini jelas akan meningkatkan kemudahan ekspor bagi industri domestik. Selain itu, ini juga akan meningkatkan efisiensi perdagangan karena adanya penghapusan hambatan dagang yang secara otomatis akan membuat harga barang menjadi lebih murah. Adanya kerjasama ini juga akan mendorong kerjasama pada bidang lain ke depannya, bukan hanya pada panel surya. Akan tetapi, hasil perjanjian perdagangan tergantung pada peran masing-masing pihak, sehingga Amerika Serikat juga harus memperhatikan peran maksimal dari industri domestiknya supaya tidak justru membesar arus impor. Dan apabila tidak mampu bersaing dengan produk impor, maka akan berpotensi menimbulkan ketergantungan dengan negara lain yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang rendah dan pengangguran dalam negeri. Lalu, rekomendasi yang terakhir yaitu pemerintah mengimbau masyarakat untuk membeli produk lokal. Nah, pemerintah perlu mengimbau masyarakatnya untuk membeli produk dalam negeri untuk memproteksi industri dalam negeri dari pesaing. Ya, seperti gerakan cintai produk dalam negeri lah. Ini akan melindungi produsen nasional, juga akan mendiversifikasi produksi dalam negeri. Dan jika industri sudah tumbuh, maka akan menciptakan lapangan kerja domestik dalam jangka panjang. Akan tetapi, industri tersebut berpotensi kehilangan inovasi. Ini karena seolah-olah industri panel surya dilindungi pemerintah dalam negeri atau tertutup dari negara luar, sehingga bisa saja industri itu juga menutup kolaborasi inovasi dengan negara lain. Selain itu, kalau memilih impor bahan baku dari Cina, mungkin harga produksi akan lebih murah. Tapi karena adanya gerakan ini yang cenderung memproteksi industri dalam negeri supaya tetap membeli barang domestik, sehingga industri akan menggunakan bahan baku dari dalam negeri yang mungkin harganya lebih mahal, sehingga produksi tidak efisien dan jelas akan membuat harganya naik, sehingga demand turun, dan dalam jangka panjang akan meningkatkan pengangguran pada industri ini. Ya, sekian rekomendasi yang dapat saya sampaikan, Bu Tata. Baik, kami akan lanjut ke narasumber berikutnya kepada ekonom Ibu Sheila. Selamat pagi Ibu Sheila. Menurut Anda, dari ketiga solusi tersebut, solusi mana yang menurut Anda terbaik? Dan bagaimana hubungannya dengan ekonomi internasional? Ya, selamat pagi Mbak Tata, selamat pagi. Menurut saya dari sudut pandang saya sebagai ekonom, untuk menghadapi perang dagang US dan Cina, di mana mereka berdua sama-sama mengenakan tarif, solusi utamanya adalah US sebagai negara yang merasa paling rugi, harus berusaha meningkatkan daya saing industri dalam negeri. Bisa dengan pemberian subsidi atau mungkin menjalin hubungan kemitraan dengan negara lain. Solusi ini selaras dengan istilah yang bernama trade creation, di mana kemungkinan besar suatu negara akan lebih memilih bekerja sama dengan rekan perjanjian atau komunitas perdagangan dibanding dengan bukan negara anggota, walaupun harganya jauh lebih tinggi. Dengan begitu, Amerika Serikat dengan harga panel yang lebih tinggi dari Cina dapat melakukan perjanjian atau kesepakatan dagang dengan negara lain supaya pembelian tetap terjaga. Selain itu, dengan diberikannya subsidi kepada perusahaan domestik, dapat membuat harga jual menjadi lebih murah, sehingga saya rasa dapat meningkatkan nilai ekspor panel surya Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, lalu kami akan berlanjut ke narasumber berikutnya untuk Ibu Dianita. Selamat pagi Ibu Dianita, menurut Ibu siapa, kapan, dan bagaimana cara penyelesaian isu ini? Selamat pagi. Baik, saya akan berusaha menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan tarif impor untuk produk Cina, terutama untuk produk panel surya sebesar 30%, kami melakukan peninjauan dan mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut. Hasil dari peninjauan yang telah kami lakukan, kami menemukan fakta bahwa dengan kebijakan menaikkan tarif impor untuk produk Cina telah merugikan banyak pihak, terutama untuk produsen dalam negeri yang mengimpor materialnya dari Cina dan membuat pasar global tidak stabil. Karena Cina juga menyatakan balasan atas kebijakan tersebut. Untuk itu, kami dari Kementerian Perdagangan berusaha mengambil jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dapat meminimalisir pihak-pihak yang dirugikan. Setelah berdiskusi bersama dengan Presiden dan jajaran pemerintah lainnya,
serta rekomendasi dari ahli ekonomi, untuk Cina, kami memutuskan akan menghapus kebijakan menaikkan tarif impor untuk produk Cina sebesar 30% dan mengembalikan kebijakan tarif impor seperti sebelumnya. Selain itu, untuk produsen dalam negeri, agar dapat bersaing dengan produk Cina, kami memutuskan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri, memperluas pasar industri domestik, dan membiarkan masyarakat untuk menggunakan produk lokal. Mengenai detail tentang kebijakan produsen dalam negeri akan sesegera mungkin kami informasikan. Kebijakan untuk menghapus kenaikan tarif impor untuk produk Cina dan untuk kebijakan produsen dalam negeri akan berlangsung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 dan akan berlangsung selama 1 tahun ke depan. Setelah itu, kami akan meninjau lebih lanjut keberhasilan dari kebijakan baru yang telah kami ambil. Kami berharap kebijakan baru yang telah ditetapkan dapat menjadi solusi di situasi sekarang ini. Kurang lebihnya seperti itu, dan semoga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, berikut merupakan segmen pembahasan mengenai isu trade war. Kepada para narasumber, kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas.